Dah, lu udah ini kan lagi ngeliat gua kan? Ya, ya. Nah, nih, gua lokot ya. Hmm, Yuk, ya. yuk, mulai. Tuh, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Al-Hadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riksan. Dan nama saya Di sini Gregor saya, Noel Josan. nah, di sini kami dari kelompok penunggu bansos. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan progres kami tentang proyek akhir kami, yaitu Sekja atau Sistem Laporan Kondisi Jalan di DKI Jakarta. Nah, di sini Bapak dapat melihat langsung halaman utama dari web Sekja kami. Di sini pengguna dapat disambut langsung oleh selamat datang di Sekja beserta penjelasan dari apa itu Sekja dan juga motivasi kami dalam membuat Sekja ini. Nah, dapat dilihat bahwa di halaman utama Sekja kami ada apa? Pilihan ke menu lain yaitu ada papan laporan, data jalan, dan juga login dan register. Nah, di sini kita akan mencoba ke halaman login terlebih dahulu. Nah, halaman login adalah halaman di mana baik admin maupun pengguna bisa melakukan login. Nah, di sini ketika kita mencoba login, kita diminta untuk memasukkan KK dan password. Nah, dapat dilihat apabila nomor KK dan passwordnya belum terdaftar pada basis data kami, maka halaman akan mengeluarkan pesan maaf login tidak sesuai ya. Nah, di sini juga dispesifikan untuk login admin dan login pengguna. Apabila admin login pada login user, maka akan muncul pesan login harus sesuai dengan status Anda atau role Anda ya. Untuk. Nah, apabila terdapat akun yang belum terdata, maka bisa melakukan register. Nah, pada halaman register ini diminta beberapa data, yaitu ada nomor KK, lalu ada nama, ada email, ada password, dan juga confirm password. Nah, di sini kami masukkan data sampel dulu, yaitu nomor kakaknya 1, namanya Ici, emailnya ici@mail.com, lalu Passwordnya password satu, dan confirm passwordnya satu semua. ya. Kemudian Nah, kita apabila register. password dan confirm passwordnya itu tidak sama, maka halaman akan munculkan pesan bahwa password dan confirm passwordnya tidak sama. Maka harus mengulang Ini contoh yang sesi tidak sama. register. Nah, 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 apabila nomor kakak juga sudah diambil oleh user lain, maka menu register akan mengeluarkan pesan nomor kakak atau email itu sudah diambil ya, seperti itu. Nah, baik, di sini kita akan coba login terlebih dahulu pada akun yang sudah dibuat. Nah, di sini dapat dilihat bahwa pengguna sudah sukses melakukan login. Nah, halaman selanjutnya yang akan kami bahas yaitu adalah halaman papan laporan, di mana pengguna ataupun admin dapat melihat laporan-laporan yang telah disubmit oleh pengguna. Di sini dapat terlihat ada laporan mulai dari banjir di Jalan UI, lalu ada banjir di Jalan Ujung, dan lain-lainnya. Nah, di sini kita pilih salah satu laporan. Nah, ketika kita membuka detail laporan, dapat dilihat di detail laporan yaitu ada jalan di mana laporan itu berlangsung, ada juga siapa pelapornya, ada tanggal laporan yang mana kami masih menggunakan sistem waktu UTC, lalu ada statusnya maupun itu on progress, on waiting list, ataupun sudah selesai, lalu ada pesan atau keterangan dari laporan tersebut. Dalam kasus ini ada banjir besar merusak jalanan, mohon perbaikan secepatnya. Nah, di bawahnya terdapat komentar yang bisa disubmit baik oleh user maupun oleh admin. Nah, di sini perbedaannya adalah komentar yang diberikan oleh user di sini judulnya berwarna biru, sedangkan komentar yang diberikan oleh admin di sini judulnya berwarna merah. Nah, untuk memberikan komentar cukup perlu berikan komentar, namun sebelumnya harus login terlebih dahulu ya. Nah, di sini contohnya kita memberikan komentar, lebih baik bersabar, pemerintah juga sedang berusaha. Nah, maka komentarnya akan langsung masuk ke laporannya ya. Di sini berwarna biru karena kita tadi login sebagai pengguna. ya, penggunanya bisa dilihat di pojok kanan atas. Ini kita telah login
sebagai user Charlie dan statusnya adalah pengguna. Nah, berikutnya ketika kita ingin mengetahui data-data jalan yang sudah ada di basis data, kita bisa pergi ke halaman data jalan. Di halaman data jalan ini kita bisa melihat seluruh informasi yang sudah tersimpan di dalam basis data mengenai jalan-jalan yang ada berupa detail-detail informasinya seperti tipe jalan, kondisi trotoar, kondisi penerangan, kondisi jalan dan jalan sekitar. Detail dari informasi-informasi ini ada di beberapa makalah sebelumnya. Untuk mengenai jalan sekitar sendiri, ini artinya jalan yang berhubungan atau berdekatan dengan jalan tersebut. Misalkan di jalan gede ini kita bisa lihat dia itu terhubung dengan jalan sedang, jalan UI, dan juga jalan kota. Nah, ini seluruh list database-nya. Ini list seluruh jalan yang ada di database. Ketika seorang pengguna ingin membuat suatu laporan, ketika ia mempunyai suatu permasalahan yang ingin dilaporkan kepada pemerintah, dia bisa pergi ke halaman home, kemudian ke buat laporan. Nah, di halaman buat laporan ini akan diminta tiga kotak, tiga form pengisian, yang satunya ini merupakan pilihan jalan. Kita ingin melaporkan permasalahan di jalan mana. Nah, misalkan saya ingin melaporkan permasalahan di jalan sedang. Nah, judul dari jalan sedang ini adalah judul permasalahan yang ingin kita laporkan. Misalkan permasalahan lubang di tengah jalan. Ya, ada batasan kata, jadi tidak bisa panjang-panjang. Lubang di tengah jalan. Kemudian pesannya ada. Pesannya ini pesan detail yang bisa kita ceritakan mengenai permasalahan yang kita punya, yang ingin kita sampaikan. Lubang sebesar 2 meter mengganggu pengguna jalan. Kemudian kita buat laporannya, enter. Nah, pas kita lihat ini lubang di tengah jalan langsung nongol di data paling atas mengenai laporan yang kita buat. Karena dia yang paling baru, makanya dia nongol paling atas. Kemudian kita bisa masuk ke laporan tersebut dan kita bisa lihat informasinya. Pelapornya Charlie yang mana merupakan user kita. Jalan sedang, ini tanggal dibuatnya 8 AM meskipun sekarang meskipun sekarang jam 15. Ini dikarenakan UTC 00. Kemudian statusnya masih waiting list karena baru dibuat. Lalu ada pesan yang kita buat tadi. Kemudian kita bisa bikin komentar juga, tolong ya. Nah, akan nongol. Nah, kemudian itu seluruh fungsional yang dapat dimanfaatkan oleh user. Kemudian ketika kita ingin memanfaatkan kemampuan kita sebagai admin, ini kita bisa join ke link ini, admin. Nah, ini tampilan bawaan dari Django. Dia memberikan default settingan mengenai admin dan dashboardnya. Nah, kita bisa login sebagai admin sekarang. Nah, ini tampilan dashboardnya bisa kita lihat. Kita bisa melakukan perubahan seluruh informasi yang ada di sini, baik itu user, laporan, komentar, ataupun jalan. Nah, fokus kita ada di jalan. Ketika kita ingin menambah seluruh data jalan yang ada di basis data, misalkan kita pengen nambahin kurang atau ada perubahan data atau mungkin pengurangan, penghapusan dan sebagainya, ini kita bisa lihat. Kalau misalkan kita ingin merubah informasi, misalkan di jalan pantai, kita tinggal pencet ID-nya. Kemudian di jalan pantai ini kita bisa ubah mungkin skalanya jadi 2, lalu skala kondisi trotoarnya jadi skala 3, kemudian penerangannya jadi 3, lalu kondisi jalannya jadi 4. Nah, namanya bahkan kita bisa ubah juga, misalkan jalan pantai Ancol atau sebagainya. Nah, ini juga kita bisa merubah informasi jalan sekitarnya. Jadi kita bisa masukin jalan gede juga. Nah, kita bisa hapus jalan sedang, kita hapus. Kemudian kita save. Kalau kita ingin membuat jalan baru, kita tinggal pencet tombol add jalan. Nah, ini nama jalannya, misalkan jalan UI 2. Kemudian tipe jalannya kita asalin saja semua. Nah, dia berhubungan dengan jalan UI. Habis itu kita buat dan ya, jalan UI 2 udah ada data informasinya. Kalau misalkan kita ke ini lagi, secara visualnya bisa kita lihat jalan UI 2 udah terbentuk di sini. Sekian dari presentasi GUI Sekja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok Bansos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.